Pria bersorban yang mendampingi Kasat Jenderal TNI Dudung saat datang ke markas Kopassus menjadi sorotan publik. Sosok tersebut merupakan Habib Hussein Baagil, pemimpin dari Majelis Talim Wal Maulid Ar-Ridwan Tuban. Inilah yang perlu kita luruskan kepada Habib Hussein. Antum ikut-ikutin iblis apa nanti beb, kata orang beb. Mudah-mudahan beb antum tobat insaf berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan baik hati, pikiran, ucapan dan tindakan harus seperti Rasulullah. Rasulullah jujur, Rasulullah tidak pernah berbohong, Rasulullah tidak membenci orang. Yang terpenting sekarang ini kita jaga adab, jaga etika, jaga akhlak, dan bagaimana caranya semua orang ini rukun. Jangan sampai ada pertikaian, jangan sampai ada perseteruan, ojo sampai ono wong tukaran. Naudzubillah min dalik. Antum ini udah keterlaluan beb. Ya Habib Hussein, antum bilang antum seorang akademisi. Bukan antum doang beb. Kita nggak tahu beb antara kepintaran antum dengan kepintaran anda mana yang lebih tinggi beb. Kesombongan antum, anda akan sombongkan balik. Bisa jadi anda yang lebih pintar daripada antum. Jangan hanya orang belajar ilmu tapi tanpa tasnya pembersihan hati. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berkata yang baik dan menebarkan fatwa yang baik. Tapi dari ucapan statement antum ini merasa antum ini orang pintar. Jadi anda minta sama antum lebih banyak belajar lagi dah beb. Jangan sekali-kali menggunakan ilmu untuk menjatuhkan siapapun, untuk melintir siapapun. Gunakan majelis taklim ini untuk menghibur hati umat Nabi Muhammad. Kalau ada yang salah, nasihati. Gak perlu kita keluar-keluar. Lek ini ada orang salah, ojo dengar pemik, parani. Pak sampean salah, saya bener gini. Nah, Ilmu kami adalah ilmu yang digandeng dengan pencucian hati. Hati itu bersih, kalau hati bersih, telinganya bersih, matanya bersih, lisannya keluar pun bersih. Anda ngeliat antum nih makin kesini makin sombong beb, makin kibir antum beb. Iblis beb, iblis keluar dari neraka gara-gara sombong beb. Ya iblis, masa iya kita cucu Nabi ngikutin iblis beb. biasakan diri kita ini husnudon, jangan suudon. Bagaimana caranya rukun antar ulama, rukun antar habaib, rukun antar kiai. Tidak sampai ono sing tukaran. Rasulullah saat syiar agama pun dilempari, dibenci, tetapi Rasulullah sabar. Rasulullah juga tidak pernah membalas, Rasulullah juga tidak pernah mencaci maki. Itu yang harus kita tiru. Kita sampai berdakwah, menyampaikan ke orang dengan mau'izah hasanah, dengan perkataan yang baik, dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, Sesama umat Nabi Muhammad, mudah-mudahan dijadikan satu umat Nabi Muhammad SAW. Beb Hussein, kalau antum mau lebih bagus lagi beb, ahsan antum banyakin ilmu lagi beb, antum belajar lagi dah beb. Ana ada di sini beb, di tengah-tengah umat beb, untuk apa? Agar umatnya berada di jalan yang sesungguhnya beb, yang diajarkan oleh datuk-datuk kita. Antum jangan rusak beb citra nama habaib antum beb. Terus tujuan Anda apa berkata-kata kasar dalam menasehati, mengenalkan orang kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala? Sesama umat Rasulullah sama-sama mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Padha wong Islami. Ini sekarang dakwah, sesama muslimnya enggak nyaman. Sesama orang Islamnya enggak rukun. Mana bisa kita ini akan tentram, akan barokah. Makanya tugas kita, saya ingatkan lagi, tugas kita sebagai hamba jangan menjadi Tuhan. Tugasnya Tuhan itu mengkoreksi hamba. Tugas manusia menutupi aib. Bagaimana caranya saudara kita ini rukun? Jangan sampai ada perseteruan. Jangan sampai ada perpecahan. Antum nih jangan sampai merusak citra kita punya gelar beb. Kita ini sebagai cucu Nabi ini harus punya wibawa beb. Kan? Jangan sampai antum ini menonjolkan diri antum ini seorang habaib cucu Nabi sehingga antum merasa diri antum besar. Ntar dulu beb, afwan, Anda merasa lebih tinggi daripada antum. Anda gunakan ilmu Anda, gunakan majelis Anda, gunakan energi Anda untuk menyatukan umat Nabi Muhammad. Jangan sampai ada perpecahan. Saya gunakan apapun kemampuan saya untuk merukunkan. Ojo sampai ada pertikaian. Udah perbedaan, sudah berbeda, hormati perbedaan orang lain. Sebagaimana 4 madhab para a'immah, mereka berbeda pendapat, tapi mereka saling menghormati. Bukan orang yang beda dengan kita dijadikan musuh. Siapkan senjata-senjata kalian.
Siapkan semua senjata-senjata kalian. Kita akan gulingkan Jokowi. Setuju atau tidak? Takbir! Dawir, Dawir. Bagaimana mau menggulingkan sekelas Jokowi, Presiden Republik Indonesia? Nyali curut. Mikir, Sodik, mikir. Saya ingin memperingatkan bangsa Indonesia, WNI keturunan Arab, cobalah mengendalikan diri, jangan menjadi provokator, jangan memprovokasi rakyat dan bisa tersesat karenanya. Berarti ustadz-ustadz bayaran apa? Apa? Katanya Ma'ruf Amin babi bukan? Babi bukan? Babi keluar. Rasul bersabda, man ahana sultana, siapa orang yang menghina pemimpin sultan, ahanahullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakannya. Cacian, makian, kebohongan, provokasi, menyebar kedengkian, terus dibilang ini dakwahnya Nabi Muhammad. Ada penistaan terhadap dakwah. Ini nahi mungkar, ada penistaan dengan nahi mungkar. Tumpah darah kita akan lakukan, saudara. Takbir! Jadi jangan macam-macam. Yang goblok-goblok nggak usah berbicara. Udah bego nggak usah ngomong, betul? Udah tolol nggak usah ngomong, betul? Saya tidak setuju dengan orang yang selalu menggadang-gadang dirinya hanya karena nasab, tapi tidak merawat persatuan umat. Saya protes. Saya tidak setuju dengan itu. Jangan sampai kita mudah terprovokasi yang dilakukan oleh sementara sekelompok orang yang ingin memecah belah bersama kita, yang ingin memecah belah bangsa ini, yang ada agenda ingin menghancurkan keutuhan NKRI. فإذا سمعتم من يحاول أن يحرضكم على هذه المؤسسات. Nah, kalau kalian mendengar ada yang mulai manas-manasin kalian dari tatanan yang disebutkan itu yayasan kepemerintahan di situ, أقول يحرضكم على المؤسسات. saya katakan lagi, mereka memanas-manasi terhadap yayasan pemerintahan negeri, فهو مجرم. maka orang tadi adalah kriminal. Saya ngeliatnya kurang ajar ini polisi sekarang, betul? Betul? Saya sampaikan di setiap ceramah saya, polisi ini anak TK semua. Nah yang nyampitin ini tua bangka, goblok polisi. Goblok tidak? Goblok. Ya goblok lah polisi sekarang, betul? Takbir. Namakan dirinya Dzurriyyah Rasul, tapi memprovokasi rakyat, memprovokasi umat baginda Rasul untuk saling membenci satu sama lain, saling bertarung, saling bertikai, saling mencaci maki satu sama lain. Mereka umat Rasul dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. الذي يحرض على مؤسسات الدولة Yang memanas-manasi terhadap yayasan-yayasan negeri negara, الوطنية institusi-institusi pemerintahan, فهو مجرم. itu adalah pelaku kriminal. Siapkan senjata-senjata kalian. Siapkan semua senjata-senjata kalian. Kita akan gulingkan Jokowi. Setuju atau tidak? Takbir! Wala yudmir li muslimin ghisyan wala durra. Tidak memendam di dalam hatinya kebencian atau niat busuk mengganggu muslim manapun. Gak ada niat buruk kepada muslim manapun juga. ولو لبس عمامة. Meskipun orang tadi pakai imamah, ولو قال لكم دين. meskipun mengatasnamakan itu agama, ولو قال لكم نصرة الإسلام. meskipun dia mengatakan kepada kalian menolong Islam, membela Islam, إما هو مغفل يضحك عليه أو كذاب. itu mungkin dia orang bodoh yang diketawain atau dia itu penipu. Berarti ustadz-ustadz bayaran apa? Apa? Katanya Ma'ruf Amin babi bukan? Babi bukan? Babi keluar. أيا كان هذا الإنسان. Siapapun manusia ini, لأن التحريض على مؤسسات الدولة معناه هدم الدولة. karena ketika ada orang yang memanas-manasi tentang mengusik institusi pemerintah, institusi negara, maka maknanya dia akan menghancurkan negara yang berdaulat itu. وهدم الدولة معناه إضاعة الكليات الخمس. Dan maksudnya menghancurkan negara berarti dia akan menghancurkan pondasi utama 5 yang ada di dalam agama. الدين Yang pertama agama, والنفس menjaga jiwa, يعني الحياة kehidupan maksudnya, والعقل dan kemudian akal, والعرض dan harga diri, والمال. dan harta. Tumpah darah kita akan lakukan, saudara. Takbir! Jadi jangan macam-macam.
Yang goblok-goblok nggak usah berbicara, udah bego nggak usah ngomong, betul? Udah tolol nggak usah ngomong, betul? Yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lembut, halus, tidak kasar, tidak ganas terhadap umat. Seandainya kamu kasar, kejam, pasti mereka akan lari dari kiri kanan, dia tidak akan